Nah teman-teman, untuk memandikan si baby laser antilean ya, itu cukup simpel dan mudah teman-teman ya. Kita siapkan air ya kan. Untuk airnya jangan terlalu penuh ya, jangan sampai dia kelelep. Kasihan teman-teman kalau dia sampai kelelep. Kita cukup setengah badannya aja lah, sambil kita siram-siram biar mereka bisa minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indo Reptile Lovers, balik lagi dengan gua Kang Taufik, tentunya masih di channel Indo Reptile Room. Nah teman-teman, di video kali ini gua akan menjelaskan atau membahas tentang cara perawatan baby laser antilean. Nah untuk perawatannya cukup simpel dan mudah sekali ya teman-teman. Kalau kita di Indo Reptile Room ya, setiap pagi itu kita keluarkan ya kan, kita jemur, dan habis dijemur kita rendam, habis rendam jemur ya kan, baru nanti kita kasih makan. Nah untuk makannya kita di Indo Reptile Room gua kasih itu seminggu 6 hari ya, atau 6 kali. Jadi dari Senin sampai Sabtu. Nah hari Minggunya libur. Jadi biar cepet besar, biar cepet gendut-gendut ya kan. Nah terus setelah itu habis mereka makan, biasanya kita taruh di outdoor ya, atau di luar, karena emang kita kasih di kandang, bukan di terak ya, bukan di terak seperti ini, tapi kita kasih di kandang yang ya lumayan lah buat mereka. Nanti gue liatin dan gue spill untuk si baby laser antileannya ya kan. Oh ya teman-teman, yang teman-teman perlu tahu, baby laser antilean itu dia gedenya itu nanti kalau udah besar ya, dia akan memiliki seperti mahkota di kepalanya ya, seperti ini. Oke teman-teman, gak usah lama-lama, langsung aja kita lihat si baby laser antileannya. Habis itu kita rendam jemur, cekidot. Nah teman-teman, jadi ini dia kandang si baby laser antileannya. Kita lagi jemur ya, mumpung ini cuacanya bagus banget nih teman-teman. Nah, kita lihat si baby laser antileannya. Kita jemur dulu, biasanya kita jemur pagi-pagi kita keluarkan ya kan. Nah, ini si baby laser antileannya ada 3 ekor, tapi ini ada yang nyempil satu guys. Nah ini green iguana ya teman-teman ya. Kenapa disatukan di sini? Karena di tempat baby yang itu ini yang paling kecil ya, paling kecil dan paling unik, dan ada kelainan itu di matanya teman-teman. Dia si matanya biru tuh ya, tuh kalau teman-teman bisa lihat ya, matanya biru terus agak gede sebelah. Makanya ini kita kasih nama si Jack Sparrow. Wah dia pup teman-teman tuh. Wah dapat rezeki nih. Nah jadi teman-teman, jadi pagi-pagi ya seperti biasa untuk perawatan si baby laser antilean ini simple banget ya, mudah banget ya. Yang penting teman-teman harus telaten, harus konsisten dalam merawat si baby laser antilean ini. Jadi pagi-pagi kita jemur ya kan, habis jemur baru nanti kita mandikan atau kita rendam ya teman-teman. Kalau misalkan cuacanya lagi bagus seperti ini ya kan, teman-teman cukup bisa menggunakan air biasa aja ya, air dingin biasa untuk merendam mereka. Untuk waktu perendaman ya 10-15 menit. Nah tapi kalau misalkan untuk cuacanya lagi mendung atau lagi posisi gerimis dan hujan ya, kalau kita di Indo Reptile Room kita tetap kita rendam jemur, kita rendam ya, tapi kita rendamnya menggunakan air hangat ya itu, dan waktu perendamannya kita kurangin
Yang tadinya 10-15 menit kita rendam dari 5 menit sampai 10 menit aja. Nah, ini si baby laser antileannya bagus ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau udah gede, dia di sini nih, di sini itu kayak bakal ada kayak mahkotanya, dan mukanya juga serem banget ya. Nah, sebetulnya untuk babynya si baby laser antilan ini nggak beda jauh ya dengan si baby green iguana. Tuh lihat tuh teman-teman, nggak beda jauh ya, untuk warnanya masih sama, cuman ada yang membedakan itu dari ininya teman-teman. Nah, kalau menurut gua ya, itu dari ekornya tuh, dia di ekornya itu ada garis putih ya, garis putih, dan nggak ada polos ya, maksudnya polos, nggak ada hitam. Kalau gini kan ada hitam kecoklat-coklatan nih ya kan motifnya. Nah, kalau si baby laser antilean itu nggak ada teman-teman, jadi dia ada garis putih ya, panjang tuh. Nah, dan ini pun polos, ekornya hijau tapi di sampingnya ada garis putih ya. Itu yang membedakan antara si baby laser antilean dan si baby green iguana ya. Dia lagi pada shading teman-teman tuh. Nah, kebetulan mereka lagi pada shading ya kan. Nah, yuk langsung kita mandikan, kita rendam mereka agar mereka bisa dengan cepat shadingnya. Jadi fungsinya rendam jemur itu selain mereka bisa minum ya kan, memperlancar buang air besar atau kotoran, dan juga bisa mempercepat proses shading atau ganti kulit. Yuk langsung aja kita rendam jemur, cekidot. Nah teman-teman, jadi kita udah menyiapkan airnya buat mereka berendam. Yuk langsung kita ambil si babynya ya. Mana dia? Mandi yuk, sini. Aduh, emang agak jampi teman-teman kalau masih baby itu. Rendam satu, sini ya, dua, satu lagi kita tangkap. Wah ya, tiga. Nah, sekalian si Jack kita mandikan juga. Jack, mandi Jack. Nah teman-teman, untuk memandikan si baby laser antilean ya, itu cukup simpel dan mudah teman-teman ya. Kita siapkan air ya kan. Untuk airnya jangan terlalu penuh ya, jangan sampai dia kelelep. Kasihan teman-teman kalau dia sampai kelelep. Kita cukup setengah badannya aja lah, sambil kita siram-siram biar mereka bisa minum. Biasanya teman-teman kalau kita rendam seperti ini ya, itu ketika dia lagi shading seperti ini tuh, nah dia akan mengelupas dengan sendirinya tuh ya. Jadi untuk mempermudah lah, jadi banyak banget ya manfaat dari rendam si baby ini. Jadi buat teman-teman ya, kalau pengen baby laser antileannya sehat, ataupun baby iguana dan iguana yang lainnya juga pengen sehat, jangan lupa selalu direndam jemur teman-teman, karena mereka di kandangnya ya susah banget untuk minum ya. Nah, makanya dengan kita rendam jemur, mereka bisa minum dan tidak dehidrasi. Oke teman-teman, biarkan kita rendam jemur ya selama 10-15 menit untuk si baby laser antileannya dan si baby greennya. Itu ada si Jack Sparrow tuh ya. Habis itu nanti kita jemur kering, habis jemur kering baru kita kasih makan menu sultan. Oke teman-teman, mereka udah selesai untuk rendamnya.
ya, kita masukkan kembali ke kandangnya biar mereka berjemur dulu. Ya, berjemur. Nah, ambil lagi. Ini si Jack sama si baby Antillean. Ya, kayaknya kurang kena panas. Pastikan mereka berjemur kena sinar matahari ya teman-teman ya. Nah, mereka berjemur. Habis jemur biarkan mereka kering dulu ya. Habis itu baru kita kasih makan. Nah guys, jadi ini menu makan mereka. Yang di sini ada kangkung, ada sawi, ada toge, dan juga ada buah pepaya teman-teman. Jadi mereka habis berjemur, direndam jemur ya kan, terus jemur kering lagi baru kita kasih makan. Nah, kita buka kandangnya. Nah, ini dia si baby laser Antillean. Kita kasih makan, kita taruh sini aja. Nah, tuh. Biasanya mereka nanti turun sendiri untuk makan. Tuh, ya kan, teman-teman mulai turun. Dia mulai mencari makan. Tuh. Mantap ya teman-teman ya. Tuh, lahap banget. Jadi nggak perlu kita suapin untuk mereka makan. Mereka nanti akan turun dengan sendirinya. Oh ya teman-teman, untuk settingan kandang si baby laser Antillean ini cukup mudah ya teman-teman. Misalkan mau ditempatkan di kandang tera atau di kandang seperti ini ya, boleh. Atau misalkan di kandang seperti itu, tapi jangan yang terlalu besar bolongannya karena takut kabur. Nah, untuk settingan kandangnya cukup simpel ya. Kita sediakan tempat minum, meskipun kita jarang sekali melihat ya mereka minum dengan sendirinya, tapi kita sediakan saja tempat air minumnya atau water disknya. Terus kita kasih ranting-ranting atau kayu-kayu agar mereka bisa manjat-manjat ya teman-teman, karena mereka senang banget manjat-manjat. Jadi untuk settingan kandangnya cukup simpel ya teman-teman, mudah ya, nggak ribet, cukup sederhana aja seperti ini. Yang penting mereka nyaman. Nah, terus untuk penjemuran misalkan udah 10-15 menit lah, misalkan di terik matahari ya, kita tempatkan mereka di tempat teduh ya. Jadi ada setengah panas, ada setengah teduh gitu. Jadi ketika mereka kepanasan mereka akan bisa berteduh ya, itu teman-teman. Mereka lagi berjemur tuh, wih mantap. Nah teman-teman, jadi itu sedikit pembahasan tentang cara perawatan si baby laser Antillean ini. Gimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Cukup simple sekali ya teman-teman dalam merawat si baby laser Antillean ini ya. Mau hewan atau reptil ini mahal atau murah ya kan, mau yang kecil atau yang besar, mau hewan apapun itu, mau reptil apapun itu, intinya dalam memelihara kita harus fokus, harus telaten, harus konsisten, harus benar-benar memperhatikan, dan harus benar-benar menyayangi si hewan reptil peliharaan kita gitu teman-teman ya. Apalagi yang namanya masih baby itu rentan ya teman-teman ya, rentan akan ya penyakit, rentan akan kematian ya. Makanya kita maksimalkanlah dalam perawatan agar si baby ini ya, baby Antillean ataupun hewan reptil lainnya itu bisa sehat, bisa makannya lancar, dan bisa tumbuh sampai besar. Nah teman-teman, jadi itu ya sedikit
tips atau cara merawat si baby laser Antilian ini. Cukup mudah dan pokoknya simpel banget. Intinya teman-teman mau mengikuti apa yang gua lakukan di Indo Reptile Room, ya teman-teman silahkan boleh menerapkan apa yang gua lakukan sehari-hari di Indo Reptile Room. Tapi misalkan teman-teman punya kebiasaan tersendiri, ya kan, punya apa ya, settingan tersendiri, ya itu kembali lagi kepada teman-teman ya. Intinya kita saling berbagi ya. Misalkan kalau masih ada kekurangan, yuk kita sama-sama tuker pikiran, tuker ilmu lah dalam cara perawatan hewan-hewan reptil gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di follow Instagram kita di Indo Reptile Room dan Indo Reptile Room _supply. Nah teman-teman, misalkan kalau lagi ingin tahu nih koleksi hewan reptil kita yang ada di Indo Reptile Room, teman-teman bisa cek di Instagram kita di Indo Reptile Room. Tapi kalau teman-teman misalkan lagi cari hewan peliharaan, lagi cari produk-produk untuk hewan reptil, teman-teman bisa kepoin di Instagram kita di Indo Reptile Room _supply SPLY. Oke teman-teman, jangan lupa juga selalu dukung dan support channel YouTube kita agar gua semangat dan agar gua bisa terus memberikan tips-tips atau berbagi lah tentang cara perawatan hewan-hewan reptil yang ada di Indo Reptile Room. Dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe. Jangan lupa bagikan ke teman-temannya, ke keluarga boleh, ke Pak RT boleh, ke Pak RW boleh. Oke teman-teman, gua Kang Taufik. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam reptile lovers. Bye. Me.